Halo semua, kami dari grup Bio 4 yang berisikan Kenward, Treva, Quincy, Shanice, Nicholas, dan Yas akan mempresentasikan UTS Science Data yang berjudul Analisis Perbandingan Dampak Vaksinasi COVID-19 antara negara Asia dan Eropa menggunakan metode K-means clustering. COVID-19, penyakit akibat virus SARS-CoV-2 pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar cepat ke seluruh dunia pada tahun 2020. Perbedaan kemampuan testing, kebijakan kesehatan, dan tingkat vaksinasi menyebabkan variasi angka infeksi dan kematian antar negara. Selain data resmi, peneliti juga melihat angka kematian berlebih atau excess mortality, yaitu peningkatan jumlah kematian dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi. Karena data resmi tidak selalu menggambarkan jumlah kematian yang sebenarnya terjadi. Secara biologis, SARS-CoV-2 menyerang sel melalui reseptor ACE2 dan memicu respon imun tubuh. Vaksin bekerja dengan menstimulasi pembentukan antibodi dan memori imun agar tubuh lebih siap melawan infeksi berikutnya. Setelah vaksinasi, diharapkan angka infeksi berat dan kematian menurun, sehingga perbandingan sebelum dan sesudah vaksinasi dapat menunjukkan efektivitas program vaksin dalam menekan dampak pandemi. Adapun tujuan dari clustering ini adalah untuk menganalisis perbandingan rasio infeksi dan kematian akibat COVID-19 antara negara Indonesia, Singapura, dan Inggris dengan fokus pada perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah program vaksinasi. Parameter yang digunakan dalam clustering ini adalah jumlah kasus per 1 juta penduduk, jumlah kematian per 1 juta penduduk, jumlah vaksinasi per 1 juta penduduk, dan case fatality ratio atau CFR. Untuk proyek ini, ada 3 tahapan dan 3 Python code yang digunakan dengan tujuan mempermudah proses troubleshooting dan preservasi dataset original yang dimiliki. Kode Python yang digunakan dibuat menggunakan aplikasi Visual Studio Code oleh Microsoft yang terintegrasi dengan Windows Subsystem for Linux yang menggunakan distro Ubuntu. Environment pada distro Ubuntu tersebut disiapkan menggunakan Anaconda dan terinstall Python versi 3.13.7. Library yang digunakan pada proyek ini didapatkan melalui channel Conda Forge. Code sendiri dibuat menggunakan GitHub Copilot Pro Subscription yang menggunakan model Anthropic, Cloud Sonnet 4, dan Google Gemini 2,5 Pro. Integrasi AI pada VS Code memungkinkan AI untuk memiliki akses langsung ke kode yang dapat diubah secara real-time menggunakan input natural language dari pengguna. Code pertama diberi nama mergedata.py. Kode ini memiliki fungsi filtering dan sorting data. Data pada file covid.csv yang diberikan memiliki banyak kolom yang tidak digunakan, serta entry yang berupa negara yang tidak akan digunakan pada proyek ini. Kemudian, file covid.csv juga tidak memiliki informasi mengenai status vaksinasi. Informasi tersebut terdapat pada file vaccinations.csv. Oleh karena itu, kode mergedata.py ini memiliki fungsi untuk membaca kedua file CSV tersebut dan menyatukan berdasarkan tanggal dan ISO code. Kemudian, kode ini akan menyaring data ke jangka waktu spesifik yang diminta oleh pengguna. Selanjutnya, kode ini akan mengambil kolom yang diminta dan melakukan kalkulasi seperti menghitung total vaccination per million dari data total vaccination per 100 yang terdapat pada file vaccinations.csv. Hasil kalkulasi tersebut akan dimasukkan ke kolom baru. Kemudian, kode ini juga akan melakukan kalkulasi untuk case fatality ratio, menggunakan rumus kematian dibagi dengan jumlah kasus. Kode ini kemudian akan menghasilkan file output yang bernama merge.csv. Kode kedua diberi nama clusteranalysis.py. Kode ini memiliki fungsi untuk melakukan K-means clustering 3 dimensi pada data file merge.csv. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh pengguna. Negara yang digunakan pada proses clustering difilter berdasarkan benuanya dan Human Development Index. Kode ini juga melakukan analisis elbow method untuk memilih jumlah cluster yang sesuai dan mengeliminasi extreme outlier. Setelah hasil clustering dihasilkan, perbandingan dengan cluster sebelum dan sesudah vaksinasi tersedia dilakukan pada negara-negara Asia dan Eropa. Negara tertentu seperti Indonesia, Singapura, dan Inggris diberikan highlight agar terlihat dengan jelas pada klaster. Hasil clustering dari tahun 2020 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi kelompok kami menggunakan 2 metode untuk menentukan jumlah cluster yang paling optimal pada data ini. Yang pertama adalah elbow method, yaitu grafik kiri,
Di sumbu X ada jumlah klaster dan di sumbu Y ada nilai inersia, yaitu seberapa jauh titik-titik data dari pusat klasternya. Semakin banyak klaster, inersia akan menurun karena datanya dibagi lebih kecil. Tapi pada titik tertentu, penurunannya mulai melandai. Disitulah disebut elbow point. Dari grafik ini, bisa dilihat bahwa penurunan paling signifikan terjadi dari K2 ke K3, kemudian mulai landai setelah itu. Jadi kemungkinan besar nilai K yang paling efisien adalah K2. Lalu, grafik kedua menggunakan silhouette score, yaitu grafik di tengah. Ini mengukur seberapa baik data dalam satu klaster mirip satu sama lain, dan seberapa jauh dari klaster lain. Nilainya berkisar antara min 1 sampai 1, dan makin tinggi nilainya berarti pemisahannya antar klaster semakin bagus. Di grafik ini, nilai tertinggi ada di K2, yaitu sekitar 0,41. Sementara nilai untuk K lainnya cenderung lebih rendah dan tidak stabil. Jadi kedua metode ini sama-sama menunjukkan bahwa jumlah klaster terbaik adalah 2, dan hasil ini juga diperkuat oleh visualisasi 3D di sebelah kanan, yang menampilkan dua kelompok data yang memang terpisah cukup jauh. Selanjutnya, berikut merupakan hasil clustering data COVID-19 pada tahun 2022 setelah vaksinasi. Grafik pertama di sebelah kiri menunjukkan album method dengan sumbu X sebagai jumlah klaster dan sumbu Y sebagai nilai inersia. Penurunan paling tajam terjadi hingga sekitar K sama dengan 5. Lalu grafik mulai melandai. Artinya 5 klaster merupakan jumlah yang paling efisien karena penambahan klaster setelah itu tidak lagi memberikan pengurangan inersia yang signifikan. Grafik kedua memperlihatkan silhouette score yang mengukur kualitas pemisahan antar klaster. Nilai tertinggi muncul di K sama dengan 5 sekitar 0,48 yang menandakan bahwa pemisahan antar klaster paling optimal terjadi saat jumlah klaster adalah 5. Setelah itu, nilai silhouette menurun menunjukkan struktur klaster yang kurang jelas. Hasil ini divisualisasikan dalam grafik 3D di sebelah kanan. Data terbagi ke dalam 5 kelompok dengan warna berbeda, dan bentuk marker menunjukkan asal geografis, segitiga untuk negara Asia dan persegi untuk negara Eropa. Masing-masing klaster memiliki sebaran yang cukup terpisah berdasarkan 3 variabel utama, yaitu total kematian per juta, total kasus per juta, dan total vaksinasi per juta. Dengan demikian, baik dari elbow method maupun silhouette score, keduanya konsisten menunjukkan bahwa jumlah klaster terbaik adalah 5. Pada periode pertama, yaitu sebelum vaksinasi dimulai, kita bisa lihat bahwa Indonesia dan Singapura masih berada di dalam satu klaster. Artinya, kondisi pandemi di kedua negara ini masih cukup mirip, baik dari segi jumlah kasus maupun tingkat kematian. Sementara itu, Inggris sudah terpisah di klaster lain karena jumlah kasus dan kematiannya jauh lebih tinggi per juta penduduk. Di fase ini, vaksinasi belum berpengaruh sama sekali. Jadi, perbedaan antar negara lebih ditentukan oleh penyebaran virus dan kapasitas sistem kesehatan masing-masing negara. Memasuki periode kedua, yaitu saat vaksin sudah mulai tersedia, pola clustering mulai berubah. Jumlah klaster meningkat dari yang tadinya 3 menjadi 5, yang menandakan bahwa respons antar negara terhadap pandemi semakin bervariasi. Dapat dilihat bahwa Singapura berpindah klaster. Hal ini mencerminkan perubahan besar karena kasusnya meningkat cukup tajam, tapi tingkat kematian tetap rendah karena vaksinasi yang cepat dan cakupan yang tinggi. Inggris tetap berada di klaster dengan negara-negara Eropa Barat lainnya. Walaupun kasusnya tetap tinggi, vaksinasi yang masif berhasil menurunkan angka fatalitas atau case fatality ratio. Sedangkan Indonesia bergeser ke klaster dengan tingkat vaksinasi rendah dan kematian tinggi. Hal ini menunjukkan efek dari keterlambatan vaksinasi serta sudah mulai dilonggarkannya kebijakan lockdown. Code yang terakhir diberi nama comparison.py. Code ini menghasilkan grafik perbandingan 2 dimensi dari berbagai data yang diminta oleh pengguna. Selain itu, code ini juga menghasilkan nilai-nilai outlier ekstrim. Output plot yang dihasilkan memiliki format perbandingan di mana ada beberapa plot yang dapat dilihat side by side. Plot-plot tersebut kemudian digunakan sebagai pendukung pada analisis data. Kalau kita lihat dari grafik ini, terlihat bahwa Inggris mengalami lonjakan paling tinggi setelah pertengahan 2021, yang bisa dilihat dari garis hijaunya naik tajam. Hal ini terjadi karena lockdown sudah dicabut sehingga mobilitas masyarakat meningkat. Singapura juga terlihat naik, tapi tidak se-ekstrim Inggris karena garisnya naik dengan lebih terkontrol. Sementara Indonesia naiknya lebih lambat, tapi puncaknya besar di pertengahan 2021 saat varian Delta menyebar. Jadi di sini penting untuk ditekankan, kasus meningkat bukan karena vaksin gagal, tapi karena lockdown diangkat dan aktivitas kembali normal. Untuk total deaths per million, di grafik kematian, polanya jauh lebih jelas. Inggris awalnya punya angka kematian tinggi, tapi setelah vaksinasi di awal 2021, garisnya jadi flat. Artinya laju kematian tidak bertambah cepat meskipun kasus naik. Singapura hampir selalu rendah dan stabil, menunjukkan kontrol pandemi yang sangat baik. Sedangkan Indonesia punya 2 puncak besar kematian, terutama saat pertengahan 2021, ketika vaksinasi masih rendah dan pembatasan mulai longgar.
Jadi vaksinasi efektif untuk menurunkan risiko kematian, bahkan saat kasus naik, negara dengan vaksinasi tinggi berhasil menjaga angka kematian tetap stabil. Untuk total vaccinations per million, kalau kita lihat pada grafik vaksinasi, terlihat jelas perbedaannya. Inggris dan Singapura langsung naik tajam sejak awal 2021. Mereka mulai vaksinasi lebih cepat dan merata. Indonesia naiknya pelan dan tertinggal beberapa bulan. Akibatnya ketika Inggris dan Singapura sudah membangun imunitas populasi, Indonesia baru mulai mengejar vaksinasi di tengah lonjakan kasus. Selain itu, jenis vaksin juga berpengaruh. Inggris dan Singapura banyak menggunakan vaksin mRNA seperti Pfizer dan Moderna yang memberi respons imun lebih kuat. Sementara di Indonesia di awal lebih banyak memakai vaksin konvensional seperti Sinovac. Dari grafik ini kita bisa lihat kalau kecepatan dan jenis vaksin berpengaruh langsung terhadap efektivitas penurunan kematian. Jadi slide ini saya akan menjelaskan case fatality ratio atau CFR, yaitu rasio antara jumlah kematian dan jumlah kasus positif. Jadi di sini ada dua garis. Garis tebal menunjukkan total CVR sepanjang pandemi. Garis putus-putus menunjukkan rata-rata 7 hari untuk melihat kondisi mingguan yang lebih akurat. Kenapa perlu dua garis? Karena total CFR bisa bias akibat data awal yang tinggi sebelum vaksin tersedia. Dengan rata-rata 7 hari, kita bisa melihat perubahan kecil dari minggu ke minggu. Intinya, kalau grafik CFR mulai turun stabil, berarti ini vaksin berhasil mengurangi tingkat fatalitas meskipun jumlah kasus masih naik. Untuk perbedaan case fatality ratio, Inggris dan Singapura menunjukkan tren menurun tajam atau flat setelah vaksinasi massal. Artinya, vaksin benar-benar efektif. Makin banyak orang divaksin, makin kecil kemungkinan meninggal walau masih bisa terinfeksi. Sedangkan, Indonesia justru mengalami 2 kali kenaikan CFR yang sejalan dengan 2 gelombang besar kematian. Hal ini terjadi karena vaksinasi lambat dan pelonggaran kebijakan terlalu cepat. Jadi secara keseluruhan, vaksin tidak mencegah infeksi, tapi mencegah keparahan dan kematian. Negara dengan vaksinasi cepat seperti Inggris dan Singapura bisa menjaga CFR tetap rendah. Sementara, Indonesia masih tertinggal karena faktor waktu dan jenis vaksin. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah vaksinasi terbukti efektif menekan angka kematian akibat COVID-19. Meskipun tidak sepenuhnya mencegah infeksi. UK dan Singapura menunjukkan penurunan tajam CFR setelah vaksinasi massal, mencerminkan meningkatnya imunitas populasi. Indonesia mengalami CFR yang meningkat karena keterlambatan vaksinasi dan kebijakan pembatasan yang lebih longgar. Perpindahan kluster dalam analisis Elbow Method dan Silhouette Score memperlihatkan dampak nyata vaksinasi terhadap dinamika pandemi di tiap negara. Perbedaan kebijakan, kecepatan vaksinasi, dan kapasitas sistem kesehatan menjadi faktor kunci yang menentukan hasil pandemi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.